Shalom, dan ketemu sekali lagi ya, saudara dan saudara sekalian dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Pada saat ini kita akan teruskan pembelajaran di dalam Injil Matius. Sebelum kita membuka Alkitab untuk dipelajari, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Beri kami hikmat, kebijaksanaan, dan kefahaman, sementara kami mempelajari satu lagi teks Alkitab, satu lagi message Alkitab, khususnya daripada Injil Matius. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mendengarkan kami, sebab kami persembahkannya semua dalam nama Yesus. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Matius pasal 4 ayat 17. Menyatakan sini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Perkataan Yesus ini hampir serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 ayat 1 dan 2. Perhatikan ayat ini dengan teliti. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Oh, saudara dan saudara sekalian, apabila kita berbicara tentang Injil Matius, sudah tentu kita tidak boleh pisahkan nama Yesus Kristus daripada kitab ini. Yesus Kristus dilihat sebagai seorang raja yang agung. Dia bukan seorang raja yang biasa-biasa, tetapi dia senantiasa beserta dengan umat manusia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sepanjang tahun. Dia berjanji melalui namanya sendiri, Immanuel. Allah menyertai kita, dan raja ini, Raja Yesus Kristus, berjanji untuk menyertai kita sehingga akhir masa. Dia datang membawakan kerajaannya. Itulah sebabnya tajuk renungan kita pada saat ini adalah kerajaan diraja. Oleh karena Yesus sebagai raja membawakan kerajaan Tuhan itu kepada kita, namun dalam masa sama membawa kita untuk pertobatan. Jadi tajuk daripada renungan kita pada saat ini adalah kerajaan Tuhan dan pertobatan. Oh, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, di dalam Matius 4 ayat 17, pernyataan Yesus Kristus ini sangat-sangat keras, sangat-sangat tegas, dan dia sedang menyeru kepada umat manusia pada waktu itu dan kepada kita semua untuk bertobat demi kerajaan Tuhan itu, demi kerajaan surga itu. Karena kerajaan surga itu sudah hampir tiba. Dan di dalam kitab Matius secara keseluruhannya dilihat bahwa Yesus berulang kali menyatakan topik, isu pertobatan. Dia membawa kabar bagaimana pertobatan ini penting melalui perumpamaan. Sebagai contoh, dalam Matius pasal 13 ayat 24, di sana kerajaan surga itu seperti seorang penabur yang menabur biji benih yang baik di ladang. Begitu juga kerajaan surga ini diibaratkan sebagai biji sesawi dalam Matius 13 ayat 31. Dan juga kerajaan surga ini diibaratkan sebagai suatu harta yang tersembunyi di ladang dalam Matius 13 ayat 44. Dan kemudian kerajaan Tuhan ini juga seperti suatu pukat yang ditebarkan ke atas perairan. Dan
menangkap banyak jenis ikan. Dalam Matius pasal 13 ayat 47. Begitu juga kerajaan surga ini diumpamakan seperti 10 gadis dan juga seorang yang bepergian dan meninggalkan amanah kepada 3 hambanya dan diikuti dengan perkabaran penghakiman di dalam Matius pasal 25. Saudara dan saudara sekalian, semuanya ini berkaitan tentang pertobatan dan sehubungan dengan kerajaan surga yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Kita sudah disedia maklum bahwa Yesus Kristus bertanggung jawab membawakan kerajaan surga, kerajaan Tuhan itu ke dunia ini. Namun, pada bahagian manusia harus memberikan diri mereka untuk pertobatan yang sejati. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam Matius pasal 4 ayat 17. Dia katakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Bilakah manusia harus bertobat? Bilakah Anda dan saya harus bertobat? Sekaranglah masanya, jangan bertangguh-tangguh. Panggilan Yesus Kristus itu sentiasa diberikan kepada kita, mengingatkan kepada kita kepada pertobatan sejati. Bukan sekadar meminta ampun atas segala dosa, pelanggaran, kesalahan, dan kekurangan kita. Tetapi kita benar-benar bertobat, tidak lagi melakukan dosa-dosa yang lampau. Inilah masanya yang tepat untuk menerima Yesus Kristus sebagai Raja Agung itu yang sentiasa bersama dengan umat-umatnya. Inilah masanya di mana kita harus menyadari, kita harus memahami, kita harus melihat bahwa Yesus Kristus mempunyai kewibawaan, mempunyai kuasa untuk mengatakan, "Mari dan ikutlah," dan kita akan mengikutnya. Itulah tindakan pertobatan yang sejati. Oh, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apakah Anda ingin mempunyai pertobatan yang sejati pada hari ini, pada saat ini? Apakah Anda ingin bersama dengan saya untuk berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan teman-teman kita yang lain, orang-orang di sekeliling kita, sementara kita mempersiapkan diri kita menjadi waris kerajaan Tuhan itu? Dan apakah Anda melakukannya pada hari ini dan bersedia untuk pergi demi dia menyatakan message, bertobatlah sebab kerajaan sorga telah dan hampir tiba. Kalau Anda ingin berkomitmen, dengan komitmen ini katakan amin ya, saudara dan saudara sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan bersama-sama dengan Tuhan pada saat yang indah ini, di mana kami diberikan satu message tentang pertobatan yang sejati, di mana kami sudah mengenali Tuhan, kami sudah memiliki iman dalam Yesus Kristus, tapi mungkin saja ada beberapa titik dalam kehidupan kami, masa dalam kehidupan kami yang mana kami jatuh kembali ke dalam dosa. Maka dengan itu ya Tuhan, kami berkomitmen untuk melakukan pertobatan yang sejati. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami izinkan untuk berkuasa di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, bantu kami untuk melakukan komitmen kami ini ya Tuhan dalam kehidupan sehari-harian kami. Sementara kami mempersiapkan diri kami menjadi waris kerajaan surga dan mempersiapkan orang di sekeliling kami, termasuk ahli-ahli keluarga kami, untuk kerajaan Tuhan itu. Untuk itu kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.